Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah ibadah. Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba ialah beribadah kepada Allah semata, itu tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jika seorang hamba semakin menambah ketundukan dan peribadahannya kepada Allah, maka semakin bertambah pula kesempurnaan dan derajatnya. Ibadah adalah hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Kebaikannya akan kembali kepada hamba itu sendiri, karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan hambanya. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam seluruh makhluk. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsir beliau tentang ayat ini, yaitu barang siapa melakukan amal soleh, maka sesungguhnya manfaat amal solehnya akan kembali kepada dirinya sendiri, karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha cukup, yakni tidak membutuhkan dari perbuatan hamba, walaupun mereka semua berada pada hati hambanya yang paling bertakwa. Hal itu tidaklah menambah sesuatu pun dalam kekuasaannya. Walaupun manusia dengan akalnya dapat memahami kewajiban beribadah kepada Rabb-nya, namun dia tidak mungkin mengetahui cara beribadah kepada Allah secara benar hanya dengan melandaskan pada akal dan perasaannya.
sehingga Allah mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya untuk memberikan petunjuknya. Allah berfirman, fa inna ma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yudillu wala yashqa. Maka jika datang kepada kamu, maksudnya kepada manusia, ya, kepada kita semua, petunjuk dariku, ya, maksudnya petunjuk dari Allah, ya. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran surat Toha ayat 123. Adapun sebelum diutus Rasul dan tanpa petunjuk Rasul, maka manusia itu dalam keadaan jahiliyah. Allah berfirman, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada kitab, ya, mengajarkan mereka itu kitab dan hikmah. Ya, hikmah ini as-sunnah maksudnya, ya. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Kaidah-kaidah ibadah. Ibadah yang benar kepada Allah dibangun di atas dasar-dasar atau kaidah-kaidah yang kokoh. Ini semua dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya dan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, serta oleh para ulama sunnah wal jamaah. Yang pertama, ibadah adalah taufiqiyah. Maknanya, ibadah tidak dilakukan kecuali dengan apa yang diperintahkan atau yang dituntunkan wahyu Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya akal semata-mata tidak dapat menjangkau perincian masalah ibadah, masalah haram, dan masalah-masalah yang dibenci atau dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Hud ayat 112. Ayat ini dengan tegas menyatakan beribadah harus mengikuti perintah Allah dan tidak boleh melampaui batas. Tatkala orang-orang musyrik mengharamkan sebagian binatang ternak dan menghalalkan sebagian lainnya, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan,
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-An'am ayat 144. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsir beliau, firman Allah, apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Ini Allah mengejek orang-orang musyrik tentang perkara mereka buat-buat, tentang perkara yang mereka buat-buat, dan mereka adakan secara dusta atas nama Allah, yaitu pengharaman yang mereka lakukan. Firman Allah, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan, yaitu tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada mereka. Setelah menjelaskan ayat-ayat tentang batilnya anggapan orang-orang musyrik yang mengharamkan sebagian binatang ternak, menghalalkan sebagian lainnya dengan tanpa hujjah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, tidak tersisa bagi kamu kecuali dakwaan semata. Tidak ada jalan bagi kamu untuk menetapkan kebenarannya dan keabsahannya. Dakwaan itu adalah bahwa kamu mengatakan, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kami tentang ini, dan Allah telah memberikan wahyu kepada kami, sebagaimana Dia telah memberikan wahyu kepada Rasul-Nya. Bahkan telah diwahyukan kepada kami sebuah wahyu yang berbeda dengan apa yang diserukan oleh para rasul dan apa yang diturunkan kitab-kitab. Tetapi kedustaan tersebut pastilah diketahui setiap orang. Oleh karena itulah Allah berfirman, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan, yaitu bersamaan kedustaannya dan berdusta atas nama Allah, dia berniat menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah dengan tanpa bukti dari Allah, tanpa penjelasan, tanpa akal, dan tanpa riwayat dari Rasul. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah menyebutkan ayat 59 dan 60 surat Yunus, juga ayat 116 dan 117 surat An-Nahl, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sesungguhnya termasuk kejahatan yang besar, yaitu seseorang mengatakan tentang sesuatu itu halal padahal dia tidak mengetahui hukum Allah tentang sesuatu yang disebutkan itu. Kemudian, atau seorang mengatakan tentang sesuatu itu haram padahal dia tidak mengetahui hukum Allah tentang sesuatu yang disebutkan itu. Atau seseorang mengatakan tentang sesuatu itu wajib padahal dia tidak mengetahui hukum Allah tentang sesuatu yang disebutkannya itu. Atau seseorang yang mengatakan tentang sesuatu itu tidak wajib padahal dia tidak mengetahui hukum Allah tentang sesuatu yang ia sebutkan itu. Demikian ini merupakan kejahatan dan adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba Allah,
Engkau mengetahui bahwa hukum adalah milik Allah, tetapi bagaimana kemudian engkau mendahulunya? Engkau berkata tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui tentang agama dan syariatnya. Sesungguhnya Allah telah merangkaikan larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu dengan syirik. Surat Al-A'raf ayat 33. Pemirsa yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ya. Lain kali nanti kita sambung lagi mengenai kaidah-kaidah ibadah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.